5 strategi mengatur keuangan setelah menikah agar tetap harmonis. Halo Sobat Dana Cuan, semoga sehat selalu dan makin cuan ya. Tahukah kamu, pernikahan bukan hanya soal menyatukan dua hati, tapi juga menyatukan dua cara pandang, termasuk soal uang. Tak sedikit pasangan yang harus menghadapi konflik rumah tangga karena masalah keuangan. Bahkan, studi menunjukkan bahwa perselisihan finansial merupakan salah satu penyebab utama perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk memiliki strategi pengelolaan keuangan yang baik sejak awal pernikahan, agar hubungan tetap harmonis, sehat, dan saling mendukung. Berikut 5 strategi efektif dalam mengatur keuangan setelah menikah yang bisa membantu menjaga kestabilan hubungan dan keuangan rumah tangga. Seno, transparansi dan komunikasi terbuka. Kunci utama dalam mengatur keuangan bersama pasangan adalah keterbukaan. Banyak masalah keuangan dalam rumah tangga berawal dari kurangnya komunikasi. Ketika salah satu pihak menyembunyikan pengeluaran, utang, atau pendapatan tambahan, hal ini bisa menimbulkan kecurigaan hingga konflik berkepanjangan. Langkah awal yang penting dilakukan setelah menikah adalah duduk bersama dan membicarakan kondisi keuangan masing-masing. Bahas secara terbuka mengenai gaji bulanan tanggungan atau utang yang dimiliki, aset yang dimiliki, tabungan, investasi, properti, gaya hidup, dan kebiasaan belanja. Komunikasi ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk saling memahami. Dengan mengetahui kondisi finansial masing-masing, pasangan bisa mulai menyusun strategi bersama. Tips praktis: jadwalkan financial date setiap bulan, yakni waktu khusus untuk membahas keuangan rumah tangga secara santai, tapi serius. Gunakan aplikasi pencatat keuangan bersama agar kedua pihak dapat memantau pengeluaran dan pemasukan secara real time. Tentukan sistem keuangan, gabung, terpisah, atau gabungan parsial. Setelah menikah, banyak pasangan bingung menentukan apakah mereka harus menggabungkan seluruh keuangan atau tetap terpisah. Tidak ada sistem yang paling benar. Yang terpenting adalah kesepakatan dan kenyamanan kedua belah pihak. Gabung total, semua penghasilan masuk ke satu rekening bersama. Cocok untuk pasangan yang sudah sangat percaya dan memiliki tujuan keuangan yang sepakat. Terpisah masing-masing tetap mengelola uangnya sendiri, tapi berkontribusi pada kebutuhan rumah tangga berdasarkan kesepakatan. Misalnya, suami bayar cicilan rumah, istri bayar kebutuhan dapur. Cocok untuk pasangan yang ingin tetap punya kemandirian finansial. Gabungan parsial, sebagian pendapatan digabung dalam satu rekening untuk kebutuhan bersama, seperti belanja bulanan, cicilan, pendidikan anak. Sisanya tetap dikelola pribadi. Ini adalah metode paling populer karena fleksibel. Tips praktis, apapun sistem yang dipilih, pastikan pengeluaran penting seperti tagihan dan tabungan bersama tetap menjadi prioritas. Pertimbangkan untuk membuat rekening bersama untuk pengeluaran bulanan, dan tujuan jangka panjang. 3. Buat anggaran bersama dan tentukan prioritas. Setelah sistem keuangan disepakati, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran bersama. Anggaran ini menjadi peta keuangan rumah tangga yang akan membantu mengarahkan pengeluaran dan memastikan tujuan keuangan tercapai. Langkah-langkah membuat anggaran, catat semua penghasilan rumah tangga dari kedua belah pihak. Identifikasi pengeluaran. Tetap seperti cicilan rumah, listrik, air, asuransi, dan pendidikan. Alokasikan dana untuk kebutuhan variabel, seperti belanja mingguan, transportasi, hiburan, dan makan di luar. Sisihkan untuk tabungan dan investasi. Idealnya swimplane, 30% dari total. Pendapatan, sediakan dana darurat dan dana tak terduga, seperti untuk perawatan kesehatan atau keperluan mendesak lainnya. Tips praktis, gunakan prinsip Lipsetotinen. 50 poin, bagi 20 sebagai acuan. 50% kebutuhan pokok, 30% keinginan, 20% tabungan atau investasi. Setiap 3 bulan, evaluasi anggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi baru. Part 4.
rancang tujuan keuangan jangka pendek dan panjang. Pernikahan adalah tentang membangun masa depan bersama. Oleh karena itu, pasangan harus menetapkan tujuan keuangan bersama agar arah pengelolaan uang lebih terarah. Tujuan ini bisa berupa jangka pendek, bulan madu, membeli perabotan rumah, membayar utang. Jangka menengah, membeli mobil, biaya kelahiran. Anak, pendidikan anak usia dini, jangka panjang, membeli rumah, dana pendidikan anak, dana pensiun. Dengan memiliki tujuan yang jelas, pasangan bisa lebih termotivasi untuk menabung dan menghindari pengeluaran tidak perlu. Selain itu, tujuan ini membantu menentukan jenis investasi yang cocok. Apakah butuh instrumen jangka pendek atau panjang? Tips praktis, buat daftar tujuan dan tentukan prioritasnya. Hitung berapa dana yang dibutuhkan untuk masing-masing tujuan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Gunakan produk keuangan seperti reksadana, deposito, atau asuransi untuk mendukung rencana tersebut. Level Sams. Hadapi konflik keuangan dengan dewasa dan solutif. Sebesar apapun usaha yang dilakukan, konflik keuangan tetap bisa terjadi. Bisa karena salah satu pasangan boros, ada pengeluaran tak terduga, atau perbedaan prioritas. Yang penting bukan menghindari konflik, tetapi bagaimana menyelesaikannya dengan cara yang dewasa dan solutif. Beberapa prinsip dalam menyelesaikan konflik. Keuangan, hindari menyalahkan. Fokus pada solusi, bukan kesalahan masa lalu. Dengarkan pendapat pasangan dengan empati. Bisa jadi ada alasan emosional di balik keputusan keuangan tertentu. Evaluasi kesalahan sebagai pelajaran bersama. Jangan menunda. Pembicaraan jika ada ketidakcocokan. Semakin cepat dibahas, semakin kecil potensi meledak menjadi konflik besar. Tips praktis. Bila perlu, minta bantuan dari perencana keuangan independen atau konselor pernikahan. Bangun budaya saling menghargai keputusan keuangan masing-masing, terutama bila salah satu pasangan tidak bekerja. Penutup. Uang bukan segalanya, tapi bisa jadi segalanya. Jika tak dikelola mengelola keuangan dalam pernikahan, bukanlah tentang siapa yang berkuasa atau siapa yang lebih banyak menghasilkan uang. Ini tentang bagaimana dua individu bekerja sama sebagai tim untuk menciptakan kehidupan yang stabil, sejahtera, dan penuh cinta. Dengan komunikasi terbuka, perencanaan yang matang, dan kerjasama yang solid, keuangan tak akan menjadi sumber pertengkaran, melainkan fondasi kuat bagi pernikahan yang harmonis dan tahan uji zaman. Pernikahan yang bahagia tidak hanya tentang cinta dan kasih sayang, tapi juga tentang kejelasan arah, termasuk dalam hal keuangan. Jadi, mari mulai dari sekarang. Rencanakan masa depan bersama dengan strategi yang bijak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.